ayo, 1, 2, 3, go! Ayo, 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 ayo kebebasan mas. Mari bersama kita menambah ilmu. Please take it score. Sini Bapak tidak sendirian ya, ada di teman rekan-rekan semua yang nanti di atas ada naik lagi dan belajar sama teman-teman yang dari kapal ya. Apa yang mau tanya nanti tanya aja ya. Ya, apa yang ada di mau ditanyakan tanya semua. Ada yang tahu nih Basarnas itu apa? Tahu nggak? Bergerak di bidang apa? Kita tahu dari sini Basarnas ini nggak di laut aja ya, ada kita ada 3 matra yaitu laut, udara dan darat. Jadi selagi untuk menyangkut jiwa manusia, jadi kami dari Basarnas sedang berperan. Ini salah satu dari kapal punya dari Basarnas. Kalian tahu Basarnas apa panjangannya? Ada tahu ya? Izin sekali lagi perkenalan diri. Om, nama Om Rigo Septiansyah. Om salah satu dari anggota KN1 Rejo. Dan ini rekan-rekan Om di KN1 Rejo. Dan izin perkenalan juga untuk Kapten. Selamat pagi adik-adik. Mana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ini semua aku senang ya? Ya. Tahun ini masih SMP. Ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya di sini Maruli Apriani Subanani. Saya di sini sebagai nakoda. Ada yang tahu sebagai nakoda? Nakoda itu apa? Kapal. Kalau
Kapten itu apa? Pemimpin. Pemimpin di mana? Di atas kapal. Di atas kapal. Nah, Iya. jadi untuk fungsi sendiri sebagai nakoda itu kita sebagai komando untuk memperangkatkan kapal, dan apabila ada musibah di tengah laut kita sebagai komandonya, sebagai pemimpin. Jadi dari atas sampai bawah kita harus mengkoordinir semua anggota untuk membawa kapal. Dan juga di kapal ini banyak timnya. Tadi ada sebagai Bang Riko, ini nanti diterangkan masalah alat keselamatan. Kita harus melengkapi alat keselamatan di atas kapal. Berhubung karena kita kapal nggak berlayar, jadi kita harus mencari keselamatannya seperti biasa. Jadi kalau misalnya kita mau berlayar juga, kita harus alat safety lah, safety itu keselamatan supaya kita aman sampai ke tujuan. Nanti di atas juga ada lagi perkenalan di ruang navigasi sama Bang Arthur. Terus sementara dilanjutkan dengan Bang Riko ya. Siap. Kita duduk aja ya. Nah, yang pertama di sini Om mau memperkenalkan ini keseluruhan ini alat keselamatan. Tahu nggak? Tahu apa? Tahu. Kalau nama kerennya apa? Lifebuoy. Pinter. Siapa namanya? Aro. Oke, siap. Jadi ini ketahanannya bisa tahan lama sih, karena dia fiber ya. Tapi kalau yang kayak mungkin adik-adik pakai yang bahannya plastik atau bahannya kayak gabus itu nggak lama ya. Dan ini gunanya untuk apa? Mengatur. Gabung, misal. Oke. Jadi kalau ada korban, kita harus perkirakan ya. Nanti di sini ada talinya, lebih tali itu buat kita pegang. Kita perkirakan, kita lempar, jangan lempar ke korban ya. Kalau bisa di sisi kiri atau di kanannya. Lempar, jangan pas di orang kan nanti kena kepalanya malah jadi pingsan gitu. Oke. Nah, ini namanya lifebuoy atau pelampung. Ini yang paling simpel. Yang paling simpel mungkin adik-adik sering kalau kapal menang yang adik-adik bawa. Kacamata renang. Betul. Ini apa? Snorkel, betul. Jadi ini paket ya. Kalau kita main snorkeling gitu kan bawa yang perairan dangkal, kita pakainya ini. Dan ini satu lagi dia kelengkapannya. Fins, betul. Atau apa namanya? Bahasa Indonesianya bagi kata. Ya ini untuk dewasa ya. Mungkin kalau adik-adik pakai longgar ya. Ini untuk dewasa. Dia agak berat juga dia kalau di dayung. Nah ini fin. Jadi ini apa namanya? Nah Google ya. Google. Ini. Ini. Ada ingat ya, ini kalau ditanyain buat apa namanya ada pelajaran di luar lah gitu, ada kita pada tahu gitu ini apa namanya keselamatan ini apa penting ya. Dan ini satu lagi mau terangin ini apa? Ini sama, fungsinya sama, tapi berbeda jenisnya. Wah, udah tahu semua ini dah. Pintar, live vest itu dia di sini ada sensor ya. Kalau kena air langsung ngembang, betul. Ini langsung ngembang dia dalam air. Jadi pernah sekali Om menyelamatkan orang di daerah Nongsa, Om lupa, Om pakai ini di perahu karet, Om nyemplung, kaget, langsung kembang gitu kan, karena Om lupa. Jadi ini sensor ini sangat sensitif ya kalau kena air, ini langsung ngembang. Jadi sini ada pelampung itu langsung ngembang gitu kalau kena air ini. Dan setelah ngembang, dia nggak bisa lagi kita lipat, kita kempesin, kita lipat nggak bisa. Jadi sekali pakai, habis. Hanya satu kali pakai kalau yang ini live vest. Dan harganya pun lumayan ini, ini lumayan harganya, sekitar 2 juta lebih ini satu biji. Ya, ini hanya untuk satu kali pakai. Nah, yang mau bertanya silakan mengenai alat-alat keselamatan. Ya. Kapan alat itu digunakan? Alat keselamatan ini ya, alat keselamatan ini pribadi. Yang penting pribadi dulu. Digunakan itu pada saat kita mau ya situasi darurat, kapal mau berlayar juga kita harus gunakan buat alat pelindung diri ya. Terus pada saat penyelamatan korban juga kita harus pakai. Karena kita nggak pakai pada saat penyelamatan korban. Yang ada nanti kita menyelamatin orang, malah kita jadi korban. Karena kita nggak pakai apa namanya? Alat pelindung diri. Nah, siapa namanya tadi, Dek? Aro. Aro. Ya. Aro. Maka alat ini cuma ada di Basarnas atau ada di kapal lain? Alat pelindung diri ini wajib dipunyai setiap kapal-kapal yang ada. Wajib, itu wajib karena memang sudah standar internasional. Setiap kapal pokoknya harus ada gitu. Nggak boleh. Jadi kan nanti ada kebijakan, ada apa namanya sidang lah gitu kan. Kalau memang nggak ada, nanti kapalnya malah di blacklist. Nggak ada alat pelindung diri. Wajib alat-alat ini wajib ada di setiap kapal-kapal. Ya. Ada lagi deh? Kalau kriteria masuk Basarnas gimana? Persyaratan. Nah, persyaratan ya, persyaratan mungkin izin Om di situ di luar apa Om nggak pengetahuan Om mungkin izin kan yang lebih mengetahui untuk persyaratannya. Gimana kan persyaratannya? Nah, siapa tadi namanya? Nero. Melo. Nero. Melo ya. Melo. Pertanyaannya, sebenarnya untuk kita ini termasuk dari instansi pemerintahan, Mas. Jadi
tahun ini termasuk pegawai sipil. Untuk TK itu ada persyaratannya di lapangan, di kapal atau di kantornya. Jadi nanti apabila nanti baru lulus SMA atau apa, mempunyai data sarjana, apabila ada penerimaan, itu didaftar ya Kamero. Jadi itu terbuka untuk umum yang mempunyai jiwa kemanusiaan. Jadi kita tugasnya yang mencari orang yang hilang, orang tenggelam di tengah laut. Walaupun sudah meninggal di tengah laut, kita cari dan kita bawa ke darat. Nah, itulah tugas kita sebagai pasangan nanti ke depannya. Jadi untuk itu yang minimal kita mempunyai nilai bagus lah ya lulus sekolahnya nanti. Jadi kalau sekolah jangan main-main, kalau kita mau masuk instansi pemerintahan atau apa. Ya bahasa Inggrisnya juga diperkuat. Karena kita masih selalu Singapura nanti kan, pada pertukaran juga. Gitu ya Miro ya. Jadi kapal KF Purworejo ya terutama ya Dek, yang ada naik pada saat sekarang ini berlayarnya itu pada saat mungkin tugas-tugas penting. Contoh tugas-tugas penting itu tugas penyelamatan korban jiwa, kapal-kapal tenggelam, mungkin ada pesawat juga, dan pada saat agenda-agenda besar ya latihan perangan dengan angkatan laut ya. Paham ya? Cukup? Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Tugas Basarnas itu yang lebih utama penyelamatan korban jiwa. SAR, Search and Rescue, mencari dan menolong. Jadi Basarnas ini mencari dan menolong. Siapa yang ditolong? Bukan harta benda, bukan dompet, bukan uang, bukan. Ada tahu apa? Yang paling utama? Manusia, korban jiwa, makhluk hidup, bernyawa. Itu tugas Om-Omnya adik-adik. Jadi bisa dikatakan Om Basarnas ini semuanya kerja kuliah. Mungkin ada adik-adik di sini yang mau cita-citanya pengen jadi Basarnas, cari dan menolong orang. Polisi lah ya. Iya. Maksudnya tidak tersangka, tidak dijumpai gitu. Tidak bisa dijangkau. Itu kembali lagi ke korban yang dicari tadi, keluarganya di kelas apa tidak. Maksudnya gitu. Tetap Om Basarnas usahakan semaksimal mungkin mencari itu ada standarnya, standar operasional lah, yaitu standar pencarian 7 hari. Sekiranya nggak dijumpai juga dalam 7 hari itu, keluarganya Om tanyain ikhlas nggak? Karena laut itu kan luas ya adik-adik. Beda kayak kita di dalam rumah bisa kita cari barang yang hilang gitu kan. Ini laut, bisa pindah posisi, bisa dia tenggelam ya kan, bisa dia di terdampar di pulau apa kita kan nggak tahu. Tuh, jadi kalau untuk yang tidak diketemui, tidak ditemukan, itu kembali lagi ke keluarga. Ada yang nongkrong mau masuk? Ada yang masuk? Sebelumnya ada yang pernah lihat kan rumahnya? Ada. Ini di mana? Di TikTok. Nah, ini ada yang menyaksikan secara langsung. Jangan. Masuk. Nah, ini ya. Ada apanya enggak, Om? Dia kalau evakuasi kita di laut atau sobek, jadi kalau air dimasukkan bisa keluar. Jadi kita mandi lah, mandi. Ada yang mau ngetes nggak? Ini gini. Cepat ya, kita. Om perlu 5 orang. 5 orang. Katanya, jadi kalau ada penemuan mayat yang meninggal lah gitu ya, yang sudah meninggal, nanti Om evakuasinya ke sini, masuk ke dalam sini, nanti dilanjutkan oleh dari tim laboratorium forensik dari polisi dibawa ke ruang otopsi. Jadi identifikasi dia punya identitas, ya kan? Bisa. Om, pernah nggak Om? 8 orang kejadiannya di Kabil tuh. Kabil. Jumlahnya cuma ini bagian sini sama ya. Sebelah kiri. Kalau ditanya masalah bau ya Dek. Yang paling bau itu kita loh Dek. Manusia ya? Iya, yang paling bau itu dari semua bau itu kita, manusia. Kalau sudah bertobat. Jadi Om udah biasa. Jika nggak istilahnya mohon maaf atau apa sebagainya. Udah biasa. Oke, ada lagi ada Dek? Ini udah di review ya? Udah di spill ya? Udah di spill. Oh. Iya. Om, itu kan tadi kalau pemirsa setelah dapat mayatnya kan dibawa ke autopsi. Ya. Itu cara autopsinya gimana? Om? Nah, bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Cara autopsinya itu kan yang berwenang itu yang memiliki hak untuk mengidentifikasi itu kan dari pihak kepolisian, dari pihak laboratorium pelapor
ada konektornya, ada apa namanya di sini tempat air buat turun. Kalau kita mau naik dikurangi, apa ditambahin turunnya. Di sini. Jadi kayak apa ya, kayak jaket. Dan nanti di sini tabungnya ditaruh. Ada yang pernah nggak? Nggak pernah om. Diving. Kalau yang ini kan snorkeling. Gocek. Diving sering kok. Om dulu pernah belajar ini, sampai om tenggelam. Enggak, om tenggelam, nggak bisa om. Panik, berat. Panik kan? Jadi om mau naik tuh, aturannya ditambahin anginnya, malah om kurangin, jadi makin tenggelam. Nah, kalau sudah di air dia nggak terlalu kayak apa enggak? Kita kita mau besok sedikit kita. Lumayan ya, jangan kasih 3 kilo ya, lanjutkan nanti. Oh yang itu ya om. Oke, adik-adik ada lagi? Rumah sakit apa om yang itu? Yang Setahu om Bayangkara betul. Bayangkara. Enggak sama. Rumah sakit Bayangkara. Ya Bu, silakan Bu. kita ada nyebrang ke belakang pagar, ada pompongnya, sudah ada semua lengkap yang begini. Jadi mungkin kalau tiba-tiba mungkin tenggelam atau apa, langkah apa yang mau kita buat untuk keselamatan diri gitu? Keselamatan diri kita pribadi ya Bu. Pribadi. Berarti kita sebagai penumpang ya Bu ya. Ya, Pertama itu Bu, kalau posisi kita di laut, kita jangan panik. Pertama kali itu jangan panik. Dan selanjutnya itu kita cari bahan yang berbahan bisa ngapung. Yang bisa ngapung, itu apa saja itu kita temukan, kita pegang. Contohnya kayak ada dayung bisa ngapung atau kayu. Pompong itu kan rata-rata kayu ya Bu. Bisa ngapung, kita pegang aja Bu. Kalau selagi masih di sini selat, masih bisa istilahnya kita panggil. Dan selanjutnya kita panggil, kita teriak. Kita kan rame. Kita bentuk satu lembu di situ. Jangan mencar-mencar Bu. Jangan mencar-mencar, kita pegangan. Nanti kan berbentuk simbol atau apa itu nanti kita bisa dilihat orang. Karena panik. Betul. Dan pernah kejadian Bu, yang Ibu tanyain ini pernah kejadian di Tanjung Pinang. Saya lupa tahun berapa, itu kurang lebih 17 korban. Hampir semuanya meninggal dunia. Nah, pada saat itu lagi terjadi angin ribut. Itu tidak ada selamatan sama sekali Bu. Setelah kejadian itu, pemerintah langsung revisi. Langsung istilahnya sidak, wajib semua pompong-pompong yang ada di situ yang dari Tanjung Pinang ke Kuningan wajib ada di Lampung. Sebelumnya nggak ada sama sekali Bu, sama kayak di sini. Sama belakang Padang. Jadi tadi Bu, apa saja yang kita ketemukan yang bisa ngampung, kita ambil. Apa namanya? Felix. Ya. Felix. Oke, Felix. Mau nanya apa Felix? Biasanya kan om itu bawa mayat pas udah kematian. Mayatnya ditaruh di mana om? Bagus, pertanyaannya yang bagus. Taruh di mana? Kan nggak mungkin taruh di sini gitu kan? Jalan ya Bu ya. Nah di KN Purworejo sendiri mempunyai ruangan khusus. Jadi kalau ada jenazah meninggal dunia, setelah kita masukkan ke dalam kantong mayat, kita ada penyimpanan. Ruang penyimpanannya di sebelah kanan. Di sebelah kirinya kapal. Di sebelah kirinya adik-adik. Ya, itu ada ruang mayat. Nah, disitulah kami om taruh mayat pada saat belayar ya. Tapi kalau di sini kan enggak. Pada saat belayar, nanti setelah sampai di darat, baru dijemput sama siapa jemput? Yang jemput? Betul. Ambulan langsung evakuasi ke rumah sakit. Jadi di sini ada ruang khusus. Ruang khusus itu ruang mayat namanya. Ya. Mau nanya, kalau saat pas ada saya melakukan rescue siapa nih? Oh, kalau yang ikut ya, yang ikut itu pada saat rescue, pada saat penyelamatan ada abang-abang dari rescue. Rescue itu tim penyelamatnya. Kalau om ini yang di kapal mengantarkan ke lokasi kejadian. Tapi di sini om juga sudah dibekali ilmu untuk penyelamatan. Jadi kalau seandainya suatu om kapal yang kerja di kapal sini dibutuhkan, om siap juga, siap turun, siap untuk mengevakuasi. Gitu deh. Ya, siapa namanya Dek? Red, itu chamber. Chamber itu untuk menetralisir pada saat selesai kita menyelam. Adik-adik menyelam, pernah nggak ngerasain gendang telinganya sakit? Karena terlalu dalam, tekanan air kan. Jadi ini chamber, gunanya, adik nanti di situ duduk. Dia kayak ada tempat duduk gitu di dalam, dikunci. Nanti dokter ahli yang mengoperasionalkan. Nah, jadi nanti dinetralisir lagi. Yang telinganya tadi sakit, apa itu nanti bisa netral. Kalian mau lihat ya? Nah, Om, izin ya, ini Om Rozi liatin ya. Gak apa-apa, mundur aja, mundur. Mundur, lihat ke Om Rozi ya. Daratnya kayak pas juga.
Dalam punya. Berat kali kalau orang dorong ini. Jangan masuk ini, abang darahnya masih kurang apa? Luasnya. Hati-hati Om. Hati-hati Om. Karena ini ruangan kan ruangan tertutup, selalu ditutup. Takutnya ada kandungan gas-gas beracun di dalam. Oh, ada pintu ada. Berapa keluar? Ada buku. Dua penanganan, betul. Kalau ada korban, jadi ada korban, contohnya kita jumpa korban-korban yang masih bisa diselamatkan ya, masih hidup, nanti kita tangani di sini. Itu sama. Bantal ya. Oh, bantal. Dibantal untuk di ruang medis dan itu kotak peralatannya. Penanganan pertama. Yang kebakaran mukanya kayak mana? Wah, kalau kebakaran ya, bisa dikatakan hangus. Terus melepuh gitu kan. Nah, itu yang kasihannya itu tidak teriak orangnya karena sakit ya. Dan itu pernah kalau apa Basarnas juga evakuasi ke Pasu. Bagaimana? Cek parah. Oh, parah sekali. Mau lihat ruang mayat nggak? Ya. Dia ruangannya kecil aja, ruangannya kecil. Tapi untuk sementara waktu karena kapal masih dalam perbaikan, ruang mayatnya digunakan untuk tempat taruh alat-alat yang ada di kapal. Sementara dijadikan. Ini untuk tadi yang chamber. Jadi untuk sementara ruangan ini digunakan untuk peralatan. Jadi ini setiap layar harus dikunci. Harus dikunci karena untuk netralitasnya kan virus. Tidak apa itu buat pengeluaran untuk sirkulasi. Gambaran tugas abang-abang di sini dan bapak di sini sebagai seorang rescuer penolong. Gimana ya? Kira-kira sudah mengerti Bu? Ya Bu. Seperti yang kita ketahui Bu, Basarnas ini adalah kementerian dan lembaga, kita ini badan Bu. Jadi bukan seperti pemerintah daerah yang stay di daerah tersebut. Kita tidak menutup kemungkinan Bu bisa dipindahkan karena berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, kapal ini pun Bu sebelumnya stay di sini di tahun 2020 kapal kita ini diberangkatkan ke daerah timur, Maumere. Pada saat itu program Pak Jokowi super prioritas dan kapal ini stay di sana. Jadi abang-abang yang kapal ini pun semuanya berasal dari masing-masing daerah nih Bu kita penerimaannya dulu, tapi ditempatkan di Tanjung Pinang. Daerah ini Braga, Jakarta, Batam, Tanjung Pinang, Medan, Batam. Jadi kita semua di sini Bu dari berbagai daerah penerimaannya di Basarnas, khususnya di Tanjung Pinang. Jadi kapanpun kita bisa dipindahkan Bu, siap. Pindahkanlah keluarga Bu. Sama seperti abang-abang kita yang di pos di kantor Tanjung Pinang ini memiliki 3 pos Bu, yang terdiri dari pos Tanjung Balai Karimun, Posa Batam, sama Kondisi Agasar Lingga. Jadi setiap per semester itu ada crawlingan. Jadi senior-senior kita itu, abang-abang kita itu melaksanakan crawlingan di masing-masing daerah. Jadi kan bisa menetap. Kadang Tanjung Pinang, kadang di Karimun, kadang di Lingga. Jadi yang mau tak mau keluarga kita bisa tinggalkan juga. Itulah kalau kita jadi Basarnas. Keluarganya di Medan. Iya. Iya. Beda kita sama Pemprov dan Pemko. Itulah sudah. Berarti ada buktinya ya. Itulah crawling. Sama kalau kita di kapal juga Bu, kapan saja siap dipindahkan kan. Jadi buat adik-adik nanti yang misalkan mau masuk atau bertujuan menjadi ASN harus udah siap nih, jangan nanti udah masuk, aduh gimana nih ya pacarku ya kan, pacarku ditinggal, bapakku ditinggal karena gitu kan. Kita sudah siap melaksanakan tugas dimanapun. Itulah yang harus ditetapkan ditanamkan dalam diri masing-masing. Ayo apa lagi tanya? Iya, ada lagi. Namanya siapa namanya? Oh, persyaratan masuk ke Basarnas. Nah, kali ada pembukaan, coba aja. Kita di Basarnas tidak dipungut biaya, gratis. Oke, enak loh. Bisa menolong orang, ya kan? Tugas kemanusiaan. Kita tugasnya Fisiknya adalah kuat, ya? fisiknya juga kuat tuh. Sama kita memiliki kesamaan dengan nilai-nilai poin tertentu. Bisa berenang nggak? Jangan lah, biar lalu. Kalau perempuan, Hah? berarti kalau perempuan misalnya kan udah menikah, Ya. terus Kalau hamil gitu gimana? dia ini posisinya apa nih Bu? Udah masuk apa belum? Nah, Oh, sudah masuk Basarnas, sebenarnya tak ada masalah Bu, karena untuk
perempuan sendiri kan memiliki cuti hamil atau melahirkan kan selama 3 bulan, tapi setelah itu tetap melaksanakan tugasnya kembali. Kalau yang gadis gadis ya biasa lah, tetap aja melaksanakan tugas. Ya. Nah, adik-adik apabila nanti misalkan mau masuk di Basarnas diterima nih, jadi di Basarnas itu mempunyai pelatihan khusus ataupun dibilang pelatihan dasar SAR atau iklasar. Nanti disitulah kita dilatihkan semuanya, dimulai dari fisik, terus kemampuan untuk menolong dan lain sebagainya. Jadi adik-adik itu nggak boleh masuk Basarnas langsung menolong orang, nggak boleh. Dia tetap harus diklat dasar dulu, dasar untuk pertolongan. Dari latihan, dan selanjutnya ada latihan-latihannya, misalkan pertolongan di gunung, penyelaman bawah air lagi kan. Oke, cukup. Demikian yang dapat kami sampaikan adik-adik. Semoga di waktu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Pertama-tama, kakak akan kenalin nama kakak dulu. Namanya? Arjun Krishna. Dipanggil Arjun atau Krishna boleh. Enaknya manggil om apa kakak atau bapak ini? Bapak ya? Bapaknya? Bapak Basarnas ya? Bapak Basarnas? Oke. Oke, bapak akan memperkenalkan kapal ini dari dasarnya aja dulu. Untuk nama kapal tadi udah pada tahu ya? Apa? Apaan, Star? 11. Oke, nama resmi kapal ini itu KN SAR Purworejo 101. KN itu kapal negara, jadi singkatan ya. KN kapal negara. Jadi kalau adik mau simpel ya panggil aja Purworejo. Jadi kapal ini berjenis kapal katamaran. Katamaran ya. Kapal katamaran itu adalah kapal yang memiliki 2 lambung. Jadi di tengah-tengah itu kosong kapalnya. Jadi lambungnya ada di sebelah kanan sama kiri. Nah, kapal ini diluncurkan atau dibuat di tahun 2014. Jadi perdana berlayar itu 2014. Adik-adik umurnya berapa sekarang? 11. Umurnya tahun berapa? 2012. Adik-adik ini 1 tahun lebih tua dari kapal ini. Kapal ini kan 2014 diluncurkan waktu itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masih SBY itu. Jadi kapal ini ada kembaran ya. Jadi waktu diluncurin itu ada 2 kapal yang mirip sama kapal ini. Nama kapal satunya itu KN SAR Pacitan. Jadi kapal ini kapal pertama tuh, kapal Basarnas yang besar pertama, kodenya 101. Ya makanya dipanggilnya KN SAR Purworejo 101. Nah setelahnya kapal 102, 103, 104, seterusnya sampai 105. Kalau Pacitan itu 102. Kapal ini panjangnya 60 meter. Panjang ya, kalau bisa adik itu panjangnya misalkan 10 meter, berarti kalau berderet itu ada 6 bis di sini, bisa dideretin. Kita masuk ke ruangan ini ya, ke penjelasan ruangan ini. Ini adalah ruangan paling tinggi di kapal. Nama ruangannya itu anjungan. Ruang anjungan. Apa sih ruangan anjungan itu? Ruangan anjungan adalah ruangan yang digunakan untuk mengendalikan kapal kita. Jadi ini adalah pusat komando dari kapal. Jadi disinilah kapal itu digerakkan, disinilah kita melihat mesin-mesin dihidupkan, sama menentukan posisi kapal, rute kapal, kita melihat di situasi di sekitar kapal, itu semuanya di anjungan. Jadi kalau disamain sama mobil, itu dia ya ruang kemudinya lah. Ini, kelihatan nggak? Kecil ya? Lebih kecil malah ya. Tapi dengan sekali geser ini aja, itu kapal udah bisa belok ke kanan, enggak? Nanti coba ya, tapi nanti. Dong. Tanya kapten. Bisa nggak hidup di sini? Kapalnya hidup, tapi situasinya sama persis ya. Jadi boleh diputar kemudiannya, tapi harus ini ya. Bisa duduk. Bisa mungkin kapalnya kembali. Nah, terus ada apa aja sih di anjungan ini? Ada tombol. Ya kan? Jangan sembarang tekan-tekan ya. Nanti kapalnya berbalik. Jadi di kapal itu yang paling utama itu adalah ini ada alat navigasi. Alat navigasi itu adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk menentukan posisi kapal dan posisi kapal lain. Dia juga bisa menentukan cuaca, melihat sekeliling,
melihat kondisi di luar ruangan kapal bisa. Dia ada GPS. Ada yang tahu nggak GPS? Pernah nggak dengar kata-kata GPS? GPS itu adalah Global Positioning System. Jadi itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi kapal, simpelnya. Jadi di kapal ini pun GPS itu ada 3. 1 ini, 2 itu, 3 itu. Jadi kenapa sih harus ada banyak ya? Ya karena untuk sebagai cadangan. Jadi kita kan nggak tahu saat di laut itu terjadi apa-apa dan satu alat yang macet bisa gunakan yang lain. Kenapa kapal Basarnas itu harus ada? Karena kita khusus menyelamatkan orang, biasanya sih nelayan ya atau pelaut yang meminta pertolongan di tengah-tengah laut yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Jadi adik-adik bayangin kalau masa kita berenang mau nyelamatin orang yang jauh kan nggak bisa. Jadi gunakanlah kapal ini. Ini disebutnya peta laut. Peta laut itu khusus digunakan di atas kapal. Memang khusus untuk laut, melihat kondisi-kondisi di laut. Jadi ada kedalaman, ada karang, ada di mana. Jadi bisa kelihatan dari peta ini. Jadi ya ibaratnya inilah sebagai penunjuk arah kita di atas kapal. Itu simpelnya seperti itu ya. Adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang jauh. Jadi yang fungsinya untuk kita bisa melihat lebih jauh. Nah, bisa melihat ke sana sini. Ya, coba ya satu-satu ya. Oke, tanya dulu sebelum adik-adiknya kesini, tanya dulu ayo. Sini, siapa nama? Terus tanya. Nama saya Raff. Itu apa? Yang di samping AC. Ini. Ya. Oh, kayak jam. Ya kayak jam. Kalau yang di atas itu disebutnya termometer nih biasa nih. Kalau untuk menentukan suhu di atas anjungan ini suhunya berapa? Kalau yang bawah ini disebutnya barometer. Barometer itu digunakan untuk menentukan kelembaban udara. Kelembaban udara di atas kapal. Kenapa kelembaban udara itu penting? Jadi kalau kita tahu kelembaban udara itu berapa, jadi kita tahu cuaca di sekitar kapal. Jadi ada kaitannya dengan hujan atau tidaknya gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Next, oke sini. Halo. Nama saya Wildan. Saya mau tanya. Tadi kan kapal Basarnas kan berfungsi untuk mencari orang di tengah laut. Itu misalnya orang tengah laut itu nggak tahu cara ngasih tahu sinyalnya ke Basarnas itu gimana? Oh, pintar. Nah, jadi biasanya kan orang itu kan tenggelam itu kan pasti dia sedang menaiki kapal kan. Nggak mungkin dia dari darat berenang terus minta tolong tenggelam, nggak mungkin kan. Nah, jadi di setiap kapal itu pasti ada alat untuk mendeteksi kalau dia sedang tenggelam. Alatnya itu nih, seperti ini nih. Alat ini disebut dengan SART. SART, Search and Rescue Transponder. Jadi ada banyak tuh di kapal tuh. Ada namanya EPRB yang biasa. Nah, kalau di tes. Nah, kenapa alat ini penting? Jadi kalau saat kapal tenggelam, kita hidupin nih. Dia akan memancarkan sinyal ke segala penjuru dan menginformasikan kalau kapal itu sedang dalam bahaya. Ya benar. Kalau dites, kalau kita nggak tenggelam nih, kita tes, ya nanti datang semua dong kapalnya. Kapal yang mau nolong kita. Nggak boleh. Nanti kita boleh naik. Terus ada juga yang di atas. Kalau di atas itu kalau misalkan kapalnya tenggelam, dia bakal hidup sendiri. Kalau ini harus dihidupin manual nih, ada tulisan on-nya. Nah, itu dihidupin manual dia akan memancarkan. Terus ada yang tadi bilang yang nembak pakai suara ya. Itu ada juga di kapal. Flare. Operasi flare ya. Jadi tapi itu hanya kalau kapal dalam kondisi diisak oleh kapal lain. Kan kalau di tengah laut kan kadang kita sendirian kan, nggak tahu. Ya kebetulan aja kalau ada kapal lewat kita tembak itu bisa. Tapi kan yang lebih bagus itu yang ini. Nasar itu integrasi maritim strategis. Jadi dia gabungan dari semua alat-alat itu dikontrol dari satu komputer dan ini penyimpanannya. Kayak open ya? Ya, ini namanya database penyimpanan data-data teorinya. Tapi karena kontraknya sudah habis, dia ada sebagian data tidak dapat digunakan. Siapa yang suka main PS? Kapal ini rudal. Kapal Basarnas itu khusus untuk menolong ya. Jadi ngapain coba kita menolong orang pakai rudal? Nah, ngapain coba? Jadi kalau senjata itu memang khususnya untuk para tentara ya, TNI AL. Terakhir nih. Saya bertanya, syarat untuk masuk Basarnas bagian Anjungan apa? Apa namanya? Berminat. Ya. Boleh tahu. Syaratnya itu satu harus warga negara Indonesia.
berbadan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Ya. Nah, terus nilainya juga ya harus, kalau yang mau masuk Basarnas ataupun instansi mana aja harus rajin belajar, nilainya bagus. Nah, terus juga harus rajin dan berolahraga juga ya. Tadi ada Zidan tanya. Nah, apa sih persyaratannya untuk masuk bagian, ketika masuk di bagian anjungan itu namanya dek departemen dan musim departemen. Khusus di anjungan itu dek departemen. Nanti itu ada, setelah kalian tamat SMA itu ada diklat keterampilan. Nah, bisa diambil itu, kemudian bisa ketika ada rekrutmen atau apa, oh nih Basarnas buka nih di bagian kapal, kalian bisa melampirkan itu untuk bisa bergabung jadi anggota Basarnas bagian kapal ya. Tapi intinya itu tadi satu, mau masuk apa aja harus rajin belajar, badannya sehat, rajin berolahraga ya. Oke? Satu lagi yang paling penting, tentara itu kan ini apa? Contoh dari ini, mengayomi masyarakat harus punya sopan santun, sayang sama ibu-ibunya, teman-temannya ya. Om doain semoga tercapai cita-citanya. Untuk simpelnya nih gasnya. Kalau dia dimajuin, kapalnya maju. Kalau dimundurin, kapalnya mundur. Ingat, kapal itu ada ranya. Jadi, yang kira-kira aja maju yang pintu, atas dong. Langsungnya tuh, sempor. Harus didukung semua, nggak bisa langsung. Karena ada angin yang harus diisi. Itu ini tuh, tahu bakar di kapal.
namanya tumbuhan atau sayuran. Kalau udah boleh jalan yuk ke sini. Kita mau ke ini strik selok utung. Yang ini bungkus maka. Namanya apa? Saya tahu yang ini tadi coba. Namanya jenisnya? Ini apa jenisnya tadi? Makannya apa? Daging. Sampai tahu burung hantu ini kepalanya putar berapa derajat? Berapa tadi? Namanya Dinosaurus. Ada yang tahu nih jenis binatang karnivora apa herbivora? Herbivora ini karena kukunya panjang, walaupun kecil-kecil tapi tajam-tajam. Coba gitu. Takutnya terowongan guys. Setelah melewati terowongan ada apa? Ini aja sini deh. Turun di dalam. Mundur lagi. Ayo mundur. Orang di situ ayo. Anissa, sini Anissa. Apa? Oh, TB itu. Itu ya. Bayar. Siapa itu? Siapa itu? Kepala
Pak.